Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal saleh kita, dan mudah-mudahan tersimpan sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, tentu selawat dan salam tak boleh lupa dan alpa untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajar kita untuk selalu minta tambahan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beliau untuk senantiasa minta ditambah ilmu. Ma'asyiral kiram min rahmati Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Iqtida'ul Ilmil Amal, ilmu menghendaki amal. Kita berhenti pada halaman 15, yaitu perkataan wa qala Sahl bin Muzahim, berkata Sahal ibn Muzahim rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'at tabi'in, al-amru adyaq ala al-alim min aqdi as-sab'in atau min aqdi at-tis'in. Sesungguhnya perkaranya lebih sulit, lebih sempit bagi seorang alim daripada menggambarkan angka 90, ma'annal jahila la yu'zaru bi jahalatihi, walaupun orang yang jahil tak tahu kebenaran lalu dia meninggalkannya juga tidak ada uzurnya, tidak ada alasannya. Oh, saya jahil lalu saya tidak mengikut yang benar. Salah, kenapa tidak mencari dan menuntut ilmu? Lakinil alimu asyaddu azaban, tetapi orang yang alim azabnya lebih dahsyat. Iza taraka ma alim, apabila dia meninggalkan apa yang sudah dia ketahui. Falam ya'mal bihi, sehingga dia tinggalkan. Jadi orang alim lebih dahsyat daripada orang jahil. Orang jahil juga tidak ada alasan. Oleh sebab itu, mana yang lebih baik, jadi orang alim atau jadi orang jahil? Tidak ada yang elok dah, ya, tidak ada yang bagus. Ya, orang jahil tak bagus, orang alim yang tak beramal pun tak bagus. Berarti tidak ada jalan kecuali cari ilmu dan berusaha mengamalkannya. Dan Allah juga tidak tuntut yang pelik-pelik dari kita. Ia amalkan yang sanggup. Amalkan yang sanggup, bukan mempermudah-mudah. Alhamdulillah, segala kewajiban yang Allah wajibkan pada kita, semuanya atau rata-rata adalah di bawah di batas kemampuan kita. Tidak mampu, tinggal kita menyerah. Ya Allah, saya tidak mampu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, qala Syekh, yakni berkata Syekh Abu Bakar Ahmad Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, penulis tentunya,
Wa hal adraka man adraka min as-salaf al-madin ad-darajat al-ula illa bi ikhlas al-mu'taqad wal amal as-salih waz-zuhd al-ghalib fi kulli ma raqa min ad-dunya. Apakah orang yang mendapatkan apa yang didapatkan dari kalangan as-salaf al-madin yang dahulu, ad-darajatil ula, mereka mendapatkan derajat-derajat tinggi, ya, mereka mendapatkan peringkat-peringkat tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya, Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq dan dijamin masuk surga. Umar dapat gelar Al-Faruq, dan ketiga-tiganya Umar, Uthman, Ali syahid fisabilillah. Syahid fisabilillah, dibunuh oleh orang-orang yang durjana. Dan kedudukan yang mulia lainnya yang didapatkan oleh as-salihin, as-salafus salih. Mereka bisa mengalahkan dunia ini yang orang lain barangkali tidak tahu gimana caranya, tapi mereka dengan mudah. Umar bin Abdul Aziz bisa meninggalkan kemewahan hidup duniawinya dengan mudah. Orang lain tak bisa. Kalau sudah jadi pejabat mesti kaya, kalau dia sudah jadi pejabat langsung miskin. Subhanallah. Kalau kita kalau udah di pejabat musikin cuma doang kan, cuma aja kan, ikut pejabat bangaknya, ya Allah musta'an. Gitulah. Ya, kita hidup di zaman kita. Tapi di zaman itu subhanallah, karena keadilannya sampai serigala pun tak berani menerkam domba di saat baru diangkat. Awalnya pas mulai diangkatnya tak salah orang jahat gitu. Alhamdulillah, enggak lagi alhamdulillah. Ya, untung apa tu jadinya bisa punya awak kini. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Illa bi ikhlasil mu'taqad. Itu semua mereka dapatkan dengan apa? Dengan mengikhlaskan keyakinan. Gimana ikhlas keyakinan? Tak bercampur dengan ketergantungan kepada yang lain. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menginfakkan seluruh hartanya dalam banyak kesempatan, di antaranya di saat hijrah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak tinggalkan apa-apa untuk keluarganya di Makkah. Ayahnya, anaknya. Lalu apa yang dia tinggalkan? Qala Allah wa Rasul. Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya lebih mahal. Ketika orang-orang Ansar radhiyallahu ta'ala anhum merasa bersedih pada awalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah Hunain kepada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka terbersit dalam hatinya sebagai manusia biasa. Olah lenangnya Nabi tak tekan awak dia lain. Ya tu, tuan-tuan tak akan kerja itu je. Ya sampai tak jawab salam di jalan ya maknya je. Tak tekan awak dia ustaz tu lainnya. Kau muslimin atau musliman? Ya, mereka yang berjihad, yang baru-baru masuk Islam dapat, mereka tak dapat. Lalu Nabi panggil, Nabi jelaskan, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, apakah kalian tidak rida orang-orang ini pulang ke daerah masing-masing membawa kambing, sapi, onta dan harta rampasan lainnya, dan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu kalian miskin, lalu Allah kayakan dengan dakwah ini. Dulu kalian berperang satu sama lain, lalu Allah damaikan menjadi bersaudara dengan agama ini. Dulu kalian saling menzalimi, sekarang Allah jadikan kalian saling menyakasihi.
Apa lagi yang kalian harapkan? Subhanallah. Lalu mereka menangis seperti anak kecil menangis gitu. Ya, baru ingat mereka nikmat dengan Allah dan Rasulnya itu lebih dari segalanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mereka ikhlas dalam berkeyakinan tadi. Kalau tidak yakin, tidak ikhlas, tak yakin. Tidak yakin kaum muslimin dan muslimat. Nah, setinggi apa keyakinan kita, keikhlasan kita dalam keyakinan tersebut, maka Allah berikan pula kedudukan setinggi itu pula. Maka wajarlah as-salaf itu ditinggikan Allah menjadi generasi terbaik yang harus senantiasa kita ikuti. Kita benar, tapi tidak karena Allah tak saleh. Ikhlas tapi tak benar juga tidak saleh. Sebab kata Fudail bin Iyad, hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu benar-benar ikhlas dan benar. Jadi benar tak ikhlas tak saleh, ikhlas tak benar tak saleh, sampai ikhlas dan benar. Oleh sebab itu jangan berpaling dari yang maha benar dan Nabi yang senantiasa benar. Jangan pindah ke panglima benar. Asal semua benar kan? Asal semua benar. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wazuhdil ghalib fi kulli ma raqa min ad-dunya. Ditambah lagi dengan kezuhudan yang dominan pada mereka. Mereka dominan zuhudnya daripada cinta dunianya. Mereka ngambil dari dunia seadanya saja. Wazuhdil ghalib fi kulli ma raqa minad dunya. Dan zuhud yang dominan pada sesuatu yang indah, yang berkilau, yang menipu di hadapan mereka. Mereka tidak peduli. Makanya bisa seperti Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Malik ditawarin untuk ngajar di istana privat. Yang diajar siapa? Pangeran calon, ya calon khalifah. Mati ayahnya, naik anak yang tertua. Mati abang tertua, naik adik di bawahnya. Kan begitu ya pada umumnya pada masa itu. Abu Ja'far al-Mansur rahimahullah ta'ala, ketika dia wafat digantikan oleh anaknya dan seterusnya. Lalu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau bukan karena zuhudnya susah untuk menolaknya. Ya Syekh, tidak nak masuk istana, uang pakai proposal masuk, awak diundang jadi guru. Pada jadi guru TPA 6 bulan tak luka lu honor. Asyik itulah ada alasan tu nak ngalun lah. Ya saja. Tapi kalau lah istana gubernur, istana presiden, insya-Allah tak jauh lurah. Nak kalau lah parah tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, utang banyak. Utang awak, utang presiden. Presiden cenekan membayu awaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dia tidak mau. Apa sebab? Karena zuhudnya. Bukan beliau tidak menghormati khalifah, tidak. Karena zuhudnya. Sebab kalau sudah keluar masuk ke tempat yang mewah, hati itu lemah. Mula nampak cincin nampak tu kan? Tak pandang apa cincin juga. Tu boleh nyontohnya cincin apa mana walinya. Untung leh nak ni ustaznya kan. Subhanallah. So itu nampak lo kurisi. Tekanang lah kalau cendeku kurisi baca buku tak ngantuk katanya. Langsung lolok dia. Allah Ustaz. Tak pakai ngantuk langsung. Lolok. Masyaallah kiraan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya banyak kita lihat. Kemudian dia paham bahwa ilmu itu lebih tinggi dari jabatan. Paham dia ilmu itu lebih tinggi dari jabatan. Makanya merugi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang berilmu yang merendahkan diri dengan mengemis di depan pintu para penguasa.
ya, menghinakan ilmu, merendahkan diri dengan mendapatkan dunia kepada apa? Puasa. Makanya Imam Malik menolak dengan halus. Ya, innamal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak datang. Tidak datang, dia harus didatangi. Lalu khalifah minta, anak saya ini kan orang-orang manja dan calon pembesar, tolong dikhususkan tempatnya di Masjid Nabawi itu. Kata Imam Malik, tidak. Ilmu itu menjadikan seluruh penuntutnya sama. Ini tolak. Diperintah dek bupati, Ustaz, buat tampik khusus sajadah untuk anaknya. Tolak nolak. Untunglah bupati anak panas suruh macam itu. Kalau sampai sapaya-paya nolak lah. Untung tak panas suruh dia. Kalau untuk nak panas suruh ini kan, jadi awaknya tantulai mana awak Allah Ta'ala tak diuji dengan macam itu kan. Imam Malik tak, kalau nak nuntut ilmu, anak Amirul Mukminin rahimakallah, mereka duduk seperti duduknya kaum muslimin, tak ada tempat khusus. Allahu Akbar. Kalau gitu tak takut turun honor? Tak. Karena memang mereka sudah mengalahkan semua itu. Imam Abu Hanifah sampai dicambuk, tak mau diangkat jadi Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung, Qadil Qudat. Subhanallah. Jadi seluruh qadi di seluruh negeri Islam itu dia yang menjadi pimpinan tertingginya. Apa istilahnya? Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung ya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, dia sampai dicambuk sampai kencing darah, tak mau. Pokoknya daknya. Cari yang lain. Dan khalifah ingin dia, kenapa? Karena dia yang paling terkenal, dia yang paling alim. Bukan alim dengan SK, tidak. Bukan ulama SK, ulama yang benar-benar prestasi ilmu dan amalnya. Bukan diangkat oleh pemerintah, tapi dia sendiri sudah dengan prestasinya berilmu. Tidak mau. Akhirnya karena dia sudah disiksa tidak mau, akhirnya majulah murid yang terbaiknya itu Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i sudah sering kita ceritakan, lari lintang punggang nah. Coba bayangkan, dari Baghdad lari ke Kufah, dicari, dikejar oleh badan intelijen negara, terdeteksi keberadaannya, dia lari lagi ke Basra, dapat lagi lari ke Mekah, ketahuan lagi lari ke Madinah, ketahuan lagi lari ke Yaman. Untuk orang Yaman, gubernur Yaman waktu itu Sasuku dari Ahlul Bait, sampai dikatakan, ya Aba Abdillah, law jaa Amirul Mu'minina yatlubuk wa anta tahta qadami fala arfa qadami. Andainya khalifah datang mencarimu ke sini, dia sendiri yang datang, dan engkau ada di bawah telapak kakiku, saya tidak akan angkat kakiku. Artinya di sini aman bersembunyi. Dikejar jabatan strategis. Coba yang gaji ini coba. Mahkamah Agung apa gaji? Berapa gaji? Coba ilustrasi bang nak jalan aja. Gaji TPA ke berapa? Mati terus saya sejam. Sebulan. Iyalah sebulan atau semester? Sebulan, alhamdulillah. Ala cair? Tali kan cair tindak. La ilaha illallah. Kaum muslimin muslimat, kalau Umar bin Khattab kasih gaji guru TPA hanya 10 dinar, cekalin 10 dinar kali 2 juta mati, 10 kali 2 juta mati, tak terkenang lah. Sekian tidak banyak. Banyak ya. Enggak, banyak awak lihat. Awak tadi berapa? 500,000. Ikut 10-nya. 10 dinar. Itu baru guru TPA. Berarti kalau ketua MA
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau awak caklah baju so do bang tempat yang jadi jue namo ge jue godi ge untuk jadi Allah musta'an. Tapi Imam Syafi'i lari, Imam Ahmad rahimahullah juga sama. Setelah beliau disiksa oleh 4 khalifah berturut-turut, subhanallah, ganti presiden kok, ganti itu sampai kali ganti presiden, ndaklah sekali 5 tahun orang. Ada lebih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, gara-gara ahli bid'ah. Kalau bid'ah, kalau dekat dengan penguasa selalu masung-masung, pengadu-pengada. Asli, banyak ulama disiksa gara-gara ahli bid'ah. Mereka menuduh ulama itu sebagai ahli bid'ah. Ahmad tu ahli bid'ah, Syafi'i ahli bid'ah. Padahal Syafi'i itu anti bid'ah dikatakan ahli bid'ah. Sama hari ini juga. Yang setia menegakkan sunnah dari sekecil-kecilnya sampai gawi palo pun, kalau tidak ada sunnah tidak gawi dah. Nanti lu belajar sunnah dah gawi dah. Sampai gitu dianggap ahli sunnah palsu. Tapi kalau sebagian sunnah ditemo, sebagian ditolak, ya kan, basa-basi, aiko asli ahli sunnah. Kan ini kan, ya jangan heran, itulah ada dulu. Sudah ada dulu Imam Ahmad dianggap sebagai ahli bid'ah, dallun mudil, firqatun dallah. Cuman Imam Ahmad tak ngadu. Imam Ahmad tak ngadu. Jalan dah. Jadi, tapi kalau Imam Ahmad yang bilang, Ahmad bin Abu Duat langsung ngadu kayak khalifah. Jadi kaum muslimin dari dulu sudah begini perangai ahli ahwa. Kalau sudah dekat dengan pemerintah, mereka selalu masung-masung pemerintah. Dokek lah tuan-tuan. Awak ndak lo dianjurkan dokek bonding Imam Ghazali bekom rahimahullah ta'ala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah beliau bebas, beliau itu diantarkan oleh Al-Khalifatul Wathiq Billah onton piti kaumah, ndak pakai ampra no. Ini ndak pakai ampra. Awak kalau pakai ampra kan slogan kita catat namun kita kan datang BPK bertembau lo pegang uang dapat gratifikasi. Itu nomor, dapat nomor. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Enggak. Apa kata Imam Ahmad? Enggak banyak witir aja, hanya 1.000 dinar. Cetong lihat 1.000 dinar kali 2,5 juta, 2.500 juta. 2.500 juta. Miliar nak sampai bitin tu pak. Dan tak juta pandainya. Metong miliar kalau pandai lah, metong juta punya. Jadi 2.500 juta. Banyak sekali. Apa leh sampai itu sebanyak tu? Enggak, kan enggak aja sempurna. Lapui cepiti. Maaf ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, diantar ke rumahnya, dan kalau dia wajah ngegek nemor. Iya, ngegek nemor, ndak ngegek nulak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, awalnya Akri Amirul Mukminin minis salam, tolong sampaikan salam saya kepada Amir Al-Mukminin. Sampaikan juga kepada beliau, saya tidak bisa menerima hadiahnya. Subhanallah. Nah, ikhwan, ini tolak awak. Ini tolak. Awak nan tolaknya, dong usah keneknya nya. Lah buat proposal. Ndak lolok malam buat proposal. Iya. Tapi alhamdulillah dan ndak cukup buat proposal. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah mereka. Dengan zuhud inilah mereka Allah angkat sehingga namanya berkekalan. Nah, kalau tuan-tuan bisa yang seperti ini, insya Allah namanya akan berkekalan. Tapi kalau belum,
ya masa idui lah padam, idui lah padam. Walaupun nanti 1.000.000 pena menuliskan kelebihan-kelebihan kita, tapi kelebihan itu akan tenggelam karena hilangnya amal, hilangnya keikhlasan, dan hilangnya kezuhudan. Dan ketahuilah, zuhud itu bukan berarti tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian, dan tidak berkendaraan. Bukan itu. Zuhud itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Sebab Bakar bin Abdullah Al-Muzani Sayyiduz Zahidin, orang yang paling zuhud, termasuk yang paling zuhud di masa tabi'in, ogo baju sampai atui dirham. Cetong dia ustaz, sampai atui dirham kali 350.000. Syekh, capek itu? Hah? 20 juta. Kalau baju 20 juta, jubah ke 20 juta. Mahnya itu murah. Mahnya itu murah. Biar bela. Kalau ikut mau 10 rial kan, 10 rial sekitar 2.000 nya. Lama lah 8 tahun lebih lah. Allah mustah. Lebih lah. Sebelum pulang nih. Lama pun lama dua. 2009. Seboleh tahun ya. Ancak je bukan? Alhamdulillah. Dek tuan-tuan kau dok nengok. Jadi ancak nampak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi itu mereka. Jadi betullah kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi itu bukan dengan uang mereka, bukan dengan lobi-lobi mereka, bukan dengan SK-SK dan sertifikat mereka, tapi mereka dapatkan dengan keikhlasan i'tiqad, keyakinan kepada Allah, kemudian zuhud kepada dunia yang dominan pada kehidupan mereka. Bukan berarti mereka tak pernah berdosa, bukan berarti mereka tak pernah bersalah. Karena orang bertakwa itu bukan yang tak pernah salah, tapi orang bertakwa itu yang bila salah mau mengakui salah dan segera bertobat dan tidak bertahan pada yang salah. Tapi kalau ada jauh salah, togaknya salah dulu. Bagaimana kita nak bertakwa? Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wahal wasal al-hukama'u ila as-sa'adatil uzma illa bit-tashmiri bis-sa'i war-ridha bil-maysur wa bazli ma fadala 'anil hajati lis-sa'ili wal-mahrum. Bukankah para ahli hikmah yang Allah SWT berikan lisannya selalu mengucapkan kata-kata yang benar? Lianna al-hikmata menurut bahasa Arab artinya adalah isabatul haqq atau fi'lu ma yanbaghi fi ma yanbaghi bima yanbaghi, yaitu melakukan sesuatu yang mesti dilakukan pada tempat dan masa yang sewajarnya. Itu hikmah. Jadi lahirlah kata-kata hikmah dari para ulama. Nah, mereka itu Allah yang membuat lisan mereka mengucapkan itu. Apa contoh kata hikmah misalnya? Seperti perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, man zara'a az-zar'a atau man zara'a atau man ramal akhirata nalad dunya wal akhirah. Siapa yang mengejar atau siapa yang mencari akhirat, dia pasti dapat dunia dan akhirat. Wa man sa'a lil dunya lam yanal akhirata wa lam yanal minad dunya illa ma kutibalah. Siapa yang berusahanya untuk dunianya, akhirat dia tidak dapat, dan dunia pun terbatas sesuatu yang sudah dituliskan. Itu dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ahli hikmah itu, kenapa mereka sampai ila sa'adatil uzma, kepada tingkat kebahagiaan hidup yang sangat tinggi dan agung, illa bitashmiri fis sa'i war ridha bil maisur, karena mereka kecuali dengan menyingsingkan lengan dalam berusaha dan ridha dengan kehidupan yang sederhana.
bil maisur, sesuatu yang mudah atau yang dapat dengan mudah. Wa bazli ma fadala anil hajati lis-sa'ilil wal mahrum, dan memberikan yang kelebihan dan memberikan yang lebih dari kebutuhannya kepada orang yang meminta atau orang yang tidak beruntung dalam mendapatkan rezeki. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, ada orang Masya Allah kalau tak bersedekah sehari itu tak senang. Justru dengan memberi kepada orang miskin, orang fakir itu dia mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Kalau tidak percaya tanyalah kepada Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Ditanya kepadanya, engkau sudah mendapatkan istri yang paling cantik, sudah tidur di tempat yang paling empuk, sudah naik kendaraan yang paling mewah, apa kesenangan yang sesungguhnya yang paling buat antum bahagia? Dia bilang adalah di saat saya bisa membuat saudara muslim saya tersenyum bahagia. Tentu orang miskin kalau diberi paling bahagia, orang lapar dikasih makan bahagia, orang yang dalam kesedihan diberikan nasihat dan hiburan bahagia, orang dalam kesulitan kita jadikan jalan keluar bahagia, orang sedang berurusan kita bantu nguruskan bahagia, orang yang keberatan bebannya kita tolong mengangkatkannya bahagia, orang yang dalam anak menikah lalu dinikahkan bahagia, orang yang dalam cita-cita nambah nikah lagi lalu kita permudah pasti bahagia. Ini untuk ibu-ibu, untuk membahagiakan suaminya. Iyalah itu cita tu tidak ya dapat kan? Tiba-tiba diberikan. Iyalah bang, saya carikan bang. Iya, ya carikan. Itu ada nama Niniak Gadinya. Niniak Gading. Ya, tapi nak membantu katanya kan? Kalau nak membantu jangan yang muda-muda, cari yang tua-tua. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan kelebihan dari hajat kepada orang yang tak beruntung atau orang yang meminta. Makanya kalau ada orang meminta, kalau tuan-tuan tak beri, tak ada, jangan dicaci, jangan dicegah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tapi sebaiknya berikan sekalipun, ya walaupun tidak sahih dalilnya di sini, sekalipun dia datang kepadamu di atas kuda yang gagah berani lalu dia minta, antum berhusnuzan sajalah, sebab salah memberi, ya salah memberi karena kita tidak tahu itu tidak berdosa. Tapi kalau salah menolak mungkin kita berdosa, karena Allah melarang wa ammas sa'ila fala tanhar. Wahal jami'u kutubil ilmi illa kajami'il fiddati wal zahab. Dan bukankah orang yang suka mengoleksi, membeli, mencatat, mengumpulkan kitab-kitab ilmu seperti orang yang mengumpulkan emas dan perak, bahkan lebih mahal lagi. Emas dan perak ia tidak menciptakan kader-kader, tapi kalau kitab-kitab ilmu menciptakan orang-orang hebat. Jelas? Kalau emas dan perak dijual, habis itu dibelikan Honda, selesai, itu Honda saja. Tapi kalau kitab itu lebih dari emas. Makanya Imam Al-Khatib ini seperti yang disebutkan mukaddimah kemarin, beliau menganjurkan untuk tidak menikah awal bagi penuntut ilmu. Itu di zaman beliau. Zaman sekarang beza. Ya sebab lebah Honda aja tahu bodoh tak apa je lah. Zaman dulu tak ada seperti itu. Ya, orang pasti bertemu sembunyi-sembunyi. Kalau siku awal sembunyi nengok oleh takut. Ya. Sekarang mereka terang-terangan bikin dosa. Kita yang menegur yang ketakutan. Allah musta'an. Lama kadang ni follow lapti Honda kan? Iya. Ini termasuk klason godang dia. Ya, klason godang. Sudah itu takut juga dia gua dilawan dia kan. Tapi tidak apa, begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi beliau menganjurkan jangan nikah awal. Sebab apa? Menikah awal itu membuat tak ada lagi kesempatan beli kitab baru.
Ya, kata suruhnya. Nah, kalau les seorang bisa anahannya, tapi kalau bersama mereka enggak, apalagi sudah beranak pinak pula. Tapi rezeki itu ya kita tidak tahu. Ini kan zahirnya saja. Nah, jadi orang yang mengumpulkan kitab-kitab ilmu seperti yang mengumpulkan emas dan perak, atau perak dan emas. Jadi oleh sebab itu saya terinspirasi dengan ini dulu, sehingga seluruh piti abi boleh buku cik tutup makan cik, baju tak perlu buat orang nyangir nak jual cak buat orang kan. Jadi sederhana aja pakaian, tapi makan cukup, kitab insyaAllah tak cukup lah, tapi diusahakan sebanyak yang kita bisa. Jadi piti abi tu boleh, sehingga ketika dia tahu dia mak bini tak ada piti lah. Nampak je ada nak namu murah disuruh je dia atin. Dia atin tak saya nanggung kan. Nanggung, kami nanggung dari alif sampai ya-nya. Serius jadinya. Jadi boleh memang ditanggung dek keluarga. Jadi nalu namu leh, suruh je deh atin. Nyalun sanggup leh. Rencana tahun depan baru tahun kau keliling dulu, keliling Asia Tenggara, keliling Sumatera, Mancai. Kan bolehnya, kalau banyak kan bolehnya. Abu sampai tang Malaysia boleh telefon dia amak suruh pulang nih. Cakui dapat orang dilu. Harus dia orang ngocunya. Dapat je. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dapat. Kalau sekini buta sonang piayo. Iya. Buta kanan kiri engkau sampai dapat uang Manila misalnya. Ande. Tiap pekan piayo pasti so. Apa pitikan di kalun? Gaji kan kadang di Indonesia kan juta. Jadi gaji kadang, jadi tak terbayang nak dua pun cair lah. Tapi kalau kini alhamdulillah ini suaranya sudah off itu, tapi tak tahu sih kenapa. Baik, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. HP-nya HP lama atau HP jam. Tapi bau dia. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Astagfirullahalazim. Jadi baperan juga jadi. Jadi pengumpul buku itu seperti mengumpul emas dan perak. Wahalil manhumi biha illa kal harisil jashi' alaihima. Dan bukankah orang yang sangat gandrung dengan buku itu seperti orang yang sangat antusias mendapatkan emas dan perak? Sama. Bedanya kalau pengumpul buku ya biasanya tidak pelit. Tapi kalau pengumpul emas jadi mana mau jadi pengumpul buku atau pengumpul emas? Kedua. Jadi setengah pelit setengah jadilah. Jadi sederhana. Jadi ngumpul emas dan jadi nanti lambat tu nanti boleh. Astagfirullah. Yalah insyaAllah masih ada hari yang akan sedang cuba lah insyaAllah. Jadi ngumpul buku dengan emas. Berapa cara? Nya gaji kau ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa halil mughramu bihubbiha illa kakaniziha. Dan bukankah orang yang asyik mencintai buku itu seperti orang yang asyik menjaga dan menyimpan emas dan peraknya? Sama. Bedanya tadi, emas dan perak itu semakin banyak semakin menyulitkan. Ya tak? Tambah isau. Iya, tambah isau. Tapi kalau kita, alhamdulillah, tidak tambah isau dah. Kau di muka dia orang nak cilok kau makan tengok dia mak bukunya kualat kau ni. Kualat terbayang dah kan. Kalau balik ilmunya kualat terbayang dah kan. Iya nak. Kau ni buat pun cara kan. Dijual siapa kembali? Bukan musajid tak tangkuk lu kau. Tak mungkin. Kalau nak ada penadah buku. Tapi kalau penadah HP banyak kan, penadah sepeda motor banyak. Bahkan penadah narkoba pun na'udzubillah banyak. Tapi untuk buku alun leh aku pun. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu buku tidak merisaukan, tidak berat dipelihara, apalagi isinya, apalagi sudah dapat isinya melapangkan jiwa, menenteramkan hati.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Itu aja bedanya. Kalau keasikannya sama, asyik orang menyimpan buku dengan asyik orang menyimpan emas dan perak sama, cuman akibatnya aja yang beda. Kalau terlalu biasa bersemangat mengumpul emas dan perak, itu payah menyampiti kenyuruh. Iya dah, menyimpan inggi dolar payah menyampiti. Tapi kalau seandainya antum simpan buku, insya Allah tidak payah. Allah pada coba. Alhamdulillah. Piti tidak ada mungkin disimpan nih ya. Itu yang musikin pula dia ya. Taib, masuk waktu. Taib, kita azan dulu dan kita sambung menjelang qamat insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan setelah menyebutkan bahwa hobi menyimpan kitab, mengumpulkan kitab-kitab ilmu sama dengan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak. Maka kama la tanfa'ul amwalu illa biinfaqiha. Sebagaimana harta tak bermanfaat kecuali dengan menginfakkannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan lainnya, yaitu dengan membelanjakannya.
Kalau tuan-tuan perempuan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, habis tu makan tak makan, minum tak minum, berpakaian tak berpakaian, rumah pun tak ada, lalu kumpul harta, ada guna? Ada gunanya? Cari harta terus, kumpul di rekening semuanya. Pas makan di rumah makan, ramas. Pas tengah makan, ingat makan malam, suruh bungkus. Telah mengkunangnya. Tak apa pak, tu kucingnya kan? Betul tak anjong. Ini dikumpulkan dengan orang doja besar rabi-rabi lain. Apa dia kadang-kadangnya? Baca pun lain pak. Hendaknya untuk makan malam sedia separuh. Untuk apa? Uang sebanyak itu kaum muslimin dan muslimat. Ya. Untuk apa? Kan tak berguna jadinya kan? Menyiksa pemilik, menyiksa yang memilikinya. Ya. Pendapatan sebulan 40 juta. Tapi makan tetap di ampera. Tapi bukan salah paham dulu. Tapi kalau sekali-sekali nak merasakan tawaduk, silakan. Ya. Silakan. Tapi kalau seandainya apa namanya? Dia takut luar, dia takut lah, tak bagus. Maksud itu undang orang makan. Ramas lagi, talu sabola ini. Talu sabola. Kalau talu sabola lah biasa je kena makan talu sabola. Tak salah sabola, talu 6 didi. Jadi badi dia 6 buah banyak apa 6 badi kan? Dapat sadidi seorang. Sampai kadang tak talu tentu boleh talu boleh. Alah kadang je macam itu lah tuan-tuan. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi sesuaikan. Itu tidak dilarang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi yang dilarang itu adalah berlebihan atau mubazir. Kinyam kau sekenek dah lama tinggal, kinyam sekenek dah lama tinggal, itu namanya mubazir, tak boleh. Kalau kan bakinyam dahulu semua kawan nginyam dulu, nanajan sodo. Lamanya lay abu ambil. Kalau ndak jadi ambil dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi harta tak ada gunanya kecuali dengan dibelanjakan. Baik belanja untuk kita, untuk keluarga kita, untuk saudara mara kita, famili kita, kerabat kita, dan teman-teman kita, ustaz-ustaz kita, murid-murid kita, dan seluruh kaum muslimin, baik untuk sedekah jariyah atau untuk beri makan orang miskin, membantu orang dalam kesulitan dan sebagainya. Baru berguna harta itu. Semakin banyak infaknya dibelanjakan untuk yang baik, semakin besar manfaatnya. Itu sudah pasti. Demikian pula, kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman amila biha. Ilmu pun seperti itu. Walaupun tadi kita asyik mengumpulkan kitab, asyik menuntut ilmu, mencatat, tetapi tidak dibelanjakan, itu tidak bermanfaat juga. La tanfa'ul ulum illa liman amila biha, kecuali bagi orang yang mengamalkannya. Kecuali bagi orang yang mengamalkannya. Wara'a wajibatiha, dan menjaga betul kewajiban-kewajiban ilmu itu. Falyanzur imru'un li nafsi, hendaklah seseorang memperhatikan dirinya. Wal yaghtanim waqtahu, dan hendaklah mengambil kesempatan dari waktu yang dia miliki. Fa inna thawa'a qalil, tempat untuk istirahat tu sedikit. Warrahila qarib, dan perjalanan kita akan pergi dari dunia ini sudah dekat. Wat tariqa makhuf, jalan yang akan dilalui itu menakutkan. Ya, jalan menuju akhirat itu menakutkan. Di kuburan sendiri, harta anak pulang, harta dan keluarga pulang, yang tinggal amal sendiri. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tuan-tuan, banyak orang yang diisolasi sekarang gara-gara pandemi ini. Maka takut kau sakit, dia takut kau isolasi. Apa sebab? Stres. Ada apa sudah isolasi, was-was, uduk berkali-kali tak selesai dah. Isawa, rata-rata risau. Itu baru isolasi di tempat yang terang benderang. Makanan tak pernah kurang. Orang-orang terlihat berlalu lalang.
ya kan, masih bisa mendengar suara orang-orang. Bertambah bagai nonton TV lo gila. Mandi ayu hangat, ayu dingin, semuanya tersedia. Itu pun sudah membuat tuan-tuan jera dan hampir sakit jiwa kadang. Bila kalau gelenang nih, iya banyak yang seperti itu. Bayangkan kuburan di tempat yang sempit itu. Makanya jalannya sangat menakutkan. Sudah itu nanti ketika datang kiamat, tiupan pertama pingsan semuanya, yang di langit dan yang di bumi, semuanya mati. Kemudian ditiupkan lagi, saking kuatnya jago lelio. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu digiring ke padang mahsyar. Indak babaju, ndak bai selau, ndak bai tirampa, ndak laba sunat bona. Takut tak? Hah? Tu apa cara tina jantan? Kata Aisyah, apa cara Rasulullah jantan ni antino tino jantan? Ya Aisyah, innal amra ashaddu min zalik. Ndak ada lagi cinan waktu itu, orang ketakutan. Kita tengok datang kompo. Datang kompo. Kan ada ndak kabar kain ke rumah dah. Sampai tengok dia kata ndak ada cerita. Kalau sampai je lah bahaya tu. Itu baru kompo, itu baru gempa bumi, belum dahsyatnya hari kiamat. Allah murka hari itu semurka-murkanya, enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, enggak ada cerita. Jadi al-amru ashaddu min ayanzura ar-rajul ila al-mar'ati wal mar'atu ila ar-rajul. Enggak ada. Hari itu sudah hilang selera semuanya karena ketakutan yang mencekam. Jalan menuju akhirat menakutkan. Wal ightirar ghalib, cuman pada umumnya kita tertipu. Ya, tertipu oleh angan-angan. Insyaallah, kan itu Allah Maha Pengampun. Insyaallah amal saya sudah banyak. Seperti datuk yang mayai apa namanya? Mayai kambing waktu gaib tu. Tuaknya. Lah gaib orang tua. Nengok yang mana, nengok nama negur tu bajanggu lo nak mudo lo ngecigrang lo kan bedangnya lah 3 kali naik ajangnya mati yang dia tunggu langgak salat musajid tak kan sama je salat di Masjidil Haram nanya. Iya lo soy. Iya betul juga, sekali salat di Masjidil Haram lebih dari 100.000 kali salat di tempat lain. Tapi datuk kau tertipu oleh angan-angan. Siapa yang jamin solat datuk itu diterima? Yang kemudian kalaupun diterima, siapa yang jamin datuk tidak ria, tidak ujub, tidak gurur? Makanya kaum muslimin dan muslimat, walaupun banyak amal mau puisi senang-senang, sangat mudah terhapus. Kan sudah sering kita ingatkan kaum muslimin, niat awalnya bagus, alhamdulillah selesai haji tahun ini. Itu kan niat awalnya bagus, sudah itu balik tu buka lihat status, banyak sen like Ustaz Dasman atau like sendiri. Tu tengoklah status kawan, sekawan mualim like nyawa 150 orang 2 jam yang lalu. Pak sen banyak orang jadinya. Astagfirullahaladzim, hilang. Itu so doang kau ni itu saya. Makanya kalau buat status cari tentang amal kita. Kalau bisa dakwah, sebutkan hadis, sebutkan kata mutiara, nasihat dan sebagainya, bukan menunjukkan kita beramal. Sebab bagaimanapun nafsu itu sangat dominan, hati itu dan jiwa itu sangat lemah. Pantang dipuji kombang hidung, hidunglah kombang juga. Iya. Telinga naik kate, contoh telinga kelinci. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi amal tu cepat sekali kita gurur dengannya. Apalagi banyak pujian, banyak likers kita, subscribers kita dan sebagainya di zaman sekarang ini. Allah musta'an, banyak sekali yang merusak amal. Wal khatara azim, bahayanya sangat besar. Wan naqidu basir, cuman yang menilai, yang mengawasi sangat teliti. Dia maha melihat. An-naqid tu orang tukang cari salah. Mana salah itu jur. Jadi tukang kritik. Ya, dah sondok-sondok dapik dia. Jadi kaum muslimin dan muslim, dan dalam hal ini
Maksudnya adalah para pengawas kita di kalangan malaikat, dan Allah SWT sendiri sangat melihat. Tak ada yang tersembunyi daripadanya. Wallahu ta'ala bil mirsad, dan Allah senantiasa mengawasi. Wa ilaihil marji'u wal ma'ad, dan kita pasti kembali kepadanya tempat kembali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat sebesar biji zarrah, biji sawi kebaikan, pasti akan dia lihat nanti. Cuman ketika dilihatnya bagian untuk dia atau tidak, pokoknya akan kita lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang melihat atau siapa yang mengamalkan sebesar biji zarrah keburukan, pasti akan dia lihat. Berarti tidak ada yang tersembunyi satupun. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asa. Kita akan berkata nanti di akhirat, apa pula kitab ini? Tidak ada yang kecil atau yang besar kecuali dicatat semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Dan alhamdulillah besok tu ingatan kita semuanya jernih, kuat. Le takanang dak jinya lain. Takanang mini sekali dotio. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu beliau mengingatkan kita, ilmu boleh banyak, sebagaimana harta boleh banyak, tapi kedua-duanya takkan ada manfaat. Harta emas perak yang kita kumpulkan dengan penuh semangat itu tak ada guna kalau hanya untuk disimpan. Ya, sama dunia kalau musajid kau kumpul infak, sudah itu tak dibelonjong. Tak kumpul sampai atui 50 juta kas. Sudah itu kipi angin tak pernah duit. Jangan kena hasil lah. Kipi angin tak duit. Non kawan bos sapu tangan sodo malam aman tawi. Ada guna tak sah? Ada guna? Tak ada gunanya. Besok orang tak mau berimpak lagi. Tapi ketika masuk masjid raya, Masya Allah, AC-nya idui. Idui AC-nya bang? Alay, alhamdulillah. Kalau salah cito lah kan. Iduinya? Lay. Alhamdulillah. Berarti tondo listrik lay babayu. Itu masalahnya. Andainya nanti pengurus tak punya uang untuk bayar listrik, tinggal umumkan. Iya kan bang? Tinggal umumkan listrik ulum babayu le AC matinya. Insyaallah luar biasa sejuk tak akan mau kita sejuk apa panas-panas, ya kan? Insyaallah kalau tiba apa kurang bangnya ketuanya kurang 5 juta. Awak puang sudah mau puluh satu sang. Ya. Akasan nengok itu ketua dah murah, ndak dan sodonya. Alhamdulillah selesai. Iya, nampak no semangat boleh je kan? Kena Nabi dia nak sodo pano ndak isahnya tu dan sodonya. Alhamdulillah. Mau juta berapa pano lah. Baginya baginya. Juta pano. Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi harta tu tak berguna kalau tidak dibelanjakan. Oleh sebab itu, belanjakanlah harta itu pada tempat yang dianjurkan. Makan yang sehat. Pakai pakaian yang terhormat. Ya, kan beliau pakai kenancaknya yang membuat kita dihormati. Ya, kemudian bab ini channel salihah Allah yahdik. Yang salihah cancak asali kayu. Iya, yang penting salihah dulu, cancak asali kayu. Kaum muslimin dan muslimat. Demikian juga ilmu. Antum bisa menguasai ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Buktikan, belanjakan dia. Jangan disimpan. Ilmu tentang salat, ya salatlah seperti ilmu itu. Ilmu tentang infak, berinfaklah sesuai dengan ilmu. Ilmu tentang pendidikan, didik dengan sesuai dengan ilmu itu. Baru bermanfaat. Dan semua itu tercatat.
dan kita tak punya waktu banyak untuk istirahat, padahal perjalanan yang akan kita tempuh sangat panjang dan waktu berangkat sudah dekat dan jalannya angker, menakutkan, sangat menakutkan, gelap. Maka bawa lampu dengan amal tadi, gelap. Dan alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, agama kita ini mengajarkan tidak satu pun yang remeh di sisi Allah asal ikhlas. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap remeh satu pun kebaikan, sekalipun tersenyum ketika bertemu dengan kawan. Masa senyum aja tidak bisa, Ustaz? Senyum dikitlah. Sudah sedekah. Tapi sebaliknya antum suka cari-cari kesalahan, maka setiap saat antum sedekah pahala kepada orang yang antum cari-cari kesalahannya. Atau hati antum penuh dengan hasad dengki, asal orang benar antum risau, kalau salah antum tepuk tangan. Kalau buat dia sabuk dia dewa pula coro menyabui kelininya. Tapi kalau seandainya salah, alhamdulillah dapat umpan. Mudah-mudahan ngono ikut ikan godang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena waktu qomat sudah masuk, kita cukup sampai di sini insyaallah. Sebab ada beliau akan meriwayatkan dengan sanad dan naam tu imam lah tahu gak tu? Wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat tentang orang-orang zalim, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka dihabiskan semuanya oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dikatakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya ketika orang-orang zalim dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan puji dan syukur, karena Allah lah yang menyelamatkan orang-orang beriman dari kejahatan mereka. Wallahu taala alam. Hadis yang malaikat mendoakan di pagi hari, dua malaikat mendoakan di pagi hari. Ya. Itu awak berinfak hari pagi, Ustaz, atau kenapa tafsirnya? Lah, mau cari soalan tu Ya. Ma min yawmin yusbihu fihi al-'abdu illa wa yanzilu fihi malakani. Faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidak ada satu hari pun di waktu paginya kecuali turun dua orang malaikat. Lalu satu berdoa, ya Allah beri orang yang berinfak ganti. Yang satu menjawab, beri orang yang tidak mau berinfak talaf, kehancuran atau kehilangan hartanya. Ini doa di waktu pagi, tapi bukan berarti infak harus selalu di pagi, karena ayat alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah, itu orang yang berinfak hartanya di waktu siang dan malam. Jadi sebab itu kok dan kau minta piti ke datuk ya malam, jangan nantilah pagilah suasananya, dan kini nak makan. Jadi kalau nak dapat doa itu memang pagi. Artinya apa? Ini asungan dari Nabi alaihissalam, dari Allah dan kemudian Nabi alaihissalam untuk memulai hari dengan keberkahan doa malaikat tadi. Maka jangan sampai lewat waktu pagi kecuali kita berinfak. Tidak perlu banyak tu, 1 juta sehari jadilah. Iya, tentu saja sesuai dengan kelosang masing-masing. Iya, sebab Allah mencintai bukan yang banyak tapi sekali saja, tapi mencintai yang paling sering dilakukan sekalipun sedikit. Sebab yang sedikit tu muatu, yang banyak hanya kadang-kadang sekali je setahunnya, sudah itu hilang. Tentu yang muatu lebih dinilai oleh Allah tabaraka taala. Allah tu wa iyyaka jazallahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.